Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reza Songko, NPM 2010200464 dari Prodi Hukum Negara kelas F. Sebelumnya yang terhormat Bapak Hervin Yongki Pradikta MHI selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Di sini saya akan menyampaikan yaitu materi tentang sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran kedudukannya sebagai sumber pertama dan utama dalam hukum Islam. Kedudukan ini mengharuskan umat Islam memahami pesan-pesan dikandungkannya untuk dilaksanakan dalam kehidupan. Hal tersebut juga diperlukan sebagai upaya mengatur perilaku manusia, baik yang berhubungan dengan manusia ataupun makhluk lainnya, secara horizontal. Demikian pula seluruh persoalan yang berkaitan dengan hukum, meski dicari jawabannya terlebih dahulu dari petunjuk yang dikandung dalam Al-Quran. Kemaslahan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat diyakini dapat diperoleh jika manusia melandaskan pada perilaku hidup mereka pada petunjuk Al-Quran. Argumentasi yang menyatakan bahwa Al-Quran sebagai sumber dan dalil pertama dan utama ditemukan dalam penjelasan Al-Quran sendiri pada sejumlah ayatnya. Lebih dari 30 kali ditemukan perintah mematuhi Allah dalam Al-Quran. Bahkan meninggalkan aturan yang disebut Al-Quran akan membawa akibat meningkatnya kejahatan yang dilakukan manusia. Al-Quran secara redaksional dan makna yang dikandung bersifat qot'i al-wujud. Maksudnya adalah Al-Quran dan lafazan yang terkandungnya terjamin keautentikan dan otoritas kebenarannya. Keautentikan itu terjamin karena transformasi periwayatannya secara keseluruhan mencapai tingkat mutawatir. Selain itu, jaminan keaslian Al-Quran mendapat intervensi langsung dari pemilik Allah SWT. Yang kedua yaitu Al-Sunnah. Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa Al-Quran sebagai sumber utama dan yang paling utama dari hukum Islam yang bersifat global yang membutuhkan penjelasan secara operasional. Nabi Muhammad SAW sebagai penyampai ajaran Al-Quran diberi otoritas oleh Tuhan untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang telah diwahyukan kepadanya. Dengan demikian, Al-Sunnah dalam bentuk perkataan, perbuatan, maupun dalam bentuk takrir, kedudukan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Kedudukan Al-Sunnah sebagaimana disebutkan di atas berdasarkan argumentasi di bawah secara normatif ditemukan ayat Al-Quran yang menyuruh untuk taat kepada Rasul. Ketaatan kepada Rasul sering dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah SWT, seperti yang ditemukan pada surat An-Nisa ayat 13. Artinya, hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga. Al-Quran sering menetapkan beriman kepada Rasul sama dengan kewajiban beriman kepada Allah SWT. Disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 158. Penegakan Al-Quran juga menyebutkan bahwa perbuatan Rasul berdasarkan wahyu yang diturunkan kepadanya, seperti disebut dalam surat Al-Najm ayat 3 yang artinya, dan tidaklah diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Selanjutnya itu akal dan proyeksi ijtihad. Pengertian akal. Akal menurut Al-Quran, lebih khususnya menurut pengertian pra-Islam, yaitu bahwa memerhatikan alam sekitarnya dengan otak, yang dimana otak adalah organ tubuh akal. Artinya, akal itu sendiri terdapat di dalam otak seseorang yang digunakan untuk berpikir, dan berdasarkan pemikiran itu maka lahirlah suatu ide atau gagasan, suatu masalah yang dipikirkan. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Allah SWT menciptakan manusia berbeda berdasarkan akalnya dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Berdasarkan perspektif Islam, peran akal dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama memahami nilai-nilai ajaran agama. Apabila ada doktrin yang kurang jelas, akal akan meringankan pelaksanaannya.
Adapun ketika sebuah doktrin agama memiliki nilai-nilai sosial, akal bertugas menerjemahkan dalam konteks kehidupan kekinian, bukan untuk mengubah doktrin, melainkan menemukan pelaksanaan doktrin. Yang kedua itu akal bertugas memiliki dan menyelidiki doktrin agama. Terkadang ada doktrin agama temporer atau madaniyah dan doktrin agama yang selalu kontemporer yaitu makiyah. Terkait hal ini, akal bertugas untuk memilih kemungkinan terbaik pelaksanaannya. Yang B itu proyeksi ijtihad. Ijtihad menurut bahasa berarti usaha yang keras dan sungguh-sungguh. Sedangkan pengertian dari segi istilah ijtihad adalah berusaha menetapkan hukum terhadap masalah yang belum ada ketentuan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis, dilakukan dengan cara cermat dan pikiran yang murni berpedoman pada aturan penetapan hukum yang benar. Rujukan ijtihad tetap pada Al-Quran dan hadis dalam arti bahwa penetapan hukum ijtihad tidak boleh bertentangan dengan ayat-ayat Allah SWT atau ajaran Rasulullah SAW. Orang yang beristihad disebut mujtahid. Antara mujtahid yang satu dengan mujtahid yang lain dalam penetapan perkara yang belum ada ketentuan hukumnya dalam Al-Quran mungkin akan berbeda dalam memberikan penetapan hukum. Ada pendapat yang satu benar dan yang lainnya menjadi salah. Hal ini akan menjadi penilaian yang mempengaruhi hukum. Ijtihad sebagai sumber hukum Islam yang ketiga boleh dilakukan oleh siapa saja yang memiliki perasaan minimal seperti memahami mafhum ayat atau hadis, memiliki penguasaan ilmu alat seperti nahwu, shorof, mengetahui latar belakang suatu ayat atau hadis, luas pemahaman terhadap pengetahuan Islam, memiliki loyalitas yang tinggi terhadap agama, dan lain-lain. Ijtihad diterapkan dengan beberapa cara antara lain ijma dan qiyas. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu masa setelah Rasulullah wafat terhadap suatu masalah. Sedangkan qiyas adalah menetapkan hukum dengan cara menghubungkan suatu perkara yang sudah ada ketetapan hukumnya terhadap masalah lain yang dihadapi dan sebelum ada ketetapan hukumnya. Sedang antara keduanya sama-sama memiliki sebab yang bisa disepadankan. Sekian yang dapat saya sampaikan dari materi tentang sumber hukum Islam. Kalau ada salah kata atau salah ucapan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.